Hai, selamat datang di channel saya. Di konten ini saya akan bercerita, menceritakan tentang pengalaman seseorang, namanya Haris. Dia bekerja sebagai sopir taksi di sebuah perusahaan taksi ternama di kotanya. Ini ceritanya, kita simak bersama-sama ya. Aku Haris. Aku bekerja sebagai pengemudi di perusahaan taksi ternama di kotaku. Sudah 4 tahun lebih aku bekerja sebagai pengemudi. Sudah lumayan juga beberapa penumpang yang ingin menjadi langganan saja taksiku. Ya karena aku memang ditugaskan untuk sopan dan ramah pada setiap penumpang, lebih pada semua orang. Jadi orang-orang yang biasa menjadi pelangganku ini kebanyakan dari orang-orang berada, pengusaha biasanya, atau orang-orang yang bekerja dan berpenghasilan tinggi. Dan yang akan kuceritakan di sini adalah salah satu dari pelanggan taksiku. Namanya Melisa. Melisa ini perempuan berumur 24 tahun. Masih cantik, muda, pintar. Dia bekerja sebagai koas dokter. Koas dokter itu semacam ini ya, asisten dokter itu ya, di rumah sakit terbesar di provinsiku. Selain karena jarak tempuh dari tempat dia bekerja ke rumahnya yang lumayan jauh, jadi aku mau menjadi supir taksi langganannya karena dia baik dan suka bercerita saat perjalanan pulang. Jadi si pengemudi ini mau menjadi langganannya si Melisa ini karena jaraknya lumayan berarti ya. Dia selalu punya bahan obrolan tiap pulang bekerja menuju ke rumahnya. Itu yang membuatku jadi lega untuk selalu mengantarkannya pulang ke rumah. Pastinya juga karena dia selalu memberi uang lebihan ketika membayar aku taksinya. Ya pastilah ya, mengemudi taksi ya. Aku mengantarkan dia pulang dari rumah sakit ke rumahnya itu setiap 5 hari dalam 1 minggu, terhitung sejak pertama kali aku mendapatkan order darinya sejak 2 tahun lalu. Oh jadi dia mengantarkan si Melisa ini pulang ke rumahnya Melisa itu 5 hari dalam seminggu, dan itu terjadi sejak 2 tahun yang lalu, selama dia menjadi pengemudi taksi ya. Sejak pertama dia mendapatkan orderan dari Melisa tentunya ya, dia selalu SMS atau menelponku dulu untuk mengantarkannya pulang ke rumah hingga hari-hari itu tiba. Pernah pada hari itu Senin, hari pertama seharusnya dia bekerja setelah dia libur 2 hari di rumahnya, aku tidak mendapatkan panggilan SMS atau telepon darinya. Kok Mbak Melisa nggak telepon atau SMS ya? Hari ini kan harusnya dia kerja dan ini sudah jam pulang, tapi kok nggak telepon atau SMS ya? Pikirku, ya sudahlah, mungkin hari ini dia tidak berangkat kerja, pikirku lagi. Aku mencoba untuk berpikir positif tentangnya. Begitupun hari-hari selanjutnya, sampai pada akhirnya aku berpikir, ya sudahlah, mungkin Mbak Melisa sudah punya langganan taksi lain karena sudah tidak menghubunginya. Aku mencoba ikhlas dan merelakan satu penumpangku ini. Aku berpikir begini karena pernah satu hari aku mencoba SMS atau menelponnya tetapi tidak ada jawaban. Takutku mungkin aku berbuat kesalahan apa sampai dia tidak menjadikan taksiku sebagai langganan lagi. Tapi ya sudah, setelah tidak ada jawaban itu aku sudah tidak pernah lagi menghubunginya. Hari terus berlalu seperti biasa saja. Sudah 2 minggu sejak aku tidak pernah lagi dihubungi Melisa. Malam itu aku antri parkir di rumah sakit tempat Melisa bekerja. Hari itu memang kondisi sedang sepi orderan ya. Aku juga jarang sekali mangkal di pangkalan, makanya aku pangkalkan saja taksiku di pangkalan rumah sakit tempat Melisa bekerja itu. Jadi rumah sakit itu adalah pangkalan taksi dia juga, pangkalan kerjasama, istilahnya kerjasama antara pihak rumah sakit dan PT taksinya ya. Karena disitu adalah pangkalan taksi kami juga. Seandainya saja Mbak Melisa masih berlangganan.
Pasti aku sudah nutup target malam-malam begini. Aku berbicara dalam hati seraya menghisap rokok batangan yang kubeli tadi sebelum mangkal di pangkalan. Mana kondisi sepi begini, target aku belum nutup. Mbak Melisa, kemana dirimu Mbak? Aku kangen tarikan jarak panjang darimu. Kembali lamunanku berbicara sendiri. Di saat itu aku sudah di antrian nomor 3, sambil menggerutu lagi dalam hati. Bagaimana ini? Kalau begini terus, target arguku tidak nutup nih, gerutuku. Seketika itu juga, berarti saat dia menggerutu ini ya, seketika itu alat pembagi order di taksiku bunyi. Respon aku tekan tombol OK. Selang beberapa saat, aku keluar dan menanyakan ke pengemudi lain yang pikirku pasti alatnya bunyi juga. Hanya anehnya, alat pengemudi lain tidak bunyi sekalipun. Kalau istilah taksinya ya ini dijelaskan bahwa di alat taksi itu kalau ada penawaran masuk itu di tempat itu, jika terdapat beberapa taksi, kalau ada satu penawaran masuk itu taksi yang ada di situ bunyi semua. Nah ini kondisinya yang bunyi cuman alat dari taksinya hari sini aja ya. Nah pada saat bersamaan alat pada taksiku bunyi, tapi yang lain tidak. Yang antri nomor 1 dan 2 aku tanya juga tidak bunyi. Aku kembali ke taksiku, ternyata aku menang. Alamat dari penawaran yang bunyi tadi keluar. Jadi setelah tekan tombol OK itu kan berarti cepet-cepetan ya, cepet-cepetan. Siapa yang cepet menekan tombol OK, baru alamat penjemputannya masuk ke alat itu. Ternyata aku menang. Alamat dari penawaran yang bunyi tadi keluar. Aku kaget, kegirangan. Ternyata aku menang pada penawaran itu. Tapi kalau di logika, di situ ada beberapa taksi, tapi kenapa yang lain tidak ada penawaran, hanya alatku saja yang menerima penawaran. Ya sudahlah, mungkin memang rezekiku, pikirku. Karena terlalu kegirangan, aku tidak terlalu memikirkan hal aneh tersebut. Karena seharusnya di satu area jika di situ ada beberapa taksi, nah itu yang saya jelaskan tadi. Penawaran harusnya masuk bersamaan ke beberapa taksi dan mengemudi yang cepat menekan tombol OK dialah yang akan mendapat alamat penjemputan dan nama orang yang dijemput. Namun yang terjadi barusan itu tidak demikian, hanya taksinya yang bunyi, hanya alat di taksinya yang bunyi. Aku masuk taksi dan membaca alamat yang tertulis di alat taksiku itu. Aku terkaget sekaligus terobati rasa kangenku pada seseorang. Di alat itu tertulis Melisa dan tempat penjemputannya itu rumah sakit tempat Melisa bekerja itu. Dan instruksinya ditulis jemput di lorong kamar mayat. Aku tidak begitu pedulikan tempat penjemputannya karena memang biasanya aku jemput dia di lorong kamar mayat, pikirku. Biasa saja dan aku langsung jemput saja Melisa sambil kepikiran kenapa Mbak Melisa order melalui call center ya, bukan menelponku lagi. Jadi si Haris ini berpikir kenapa si Melisa kok nggak telepon dia pas ini kan, soalnya udah jadi taksi langganannya kan, tapi malah telepon ke pusat, telepon ke call center. Ya sudahlah, mungkin kebetulan saja mobil langganannya yang baru tidak bisa menjemput, karena pikiranku sudah begitu saat Melisa tidak lagi berlangganan taksiku. Aku selalu berpikiran positif ke semua orang sejak aku bekerja sebagai pengemudi taksi, karena aku tahu dengan berpikir positif dan ikhlas dalam bekerja pasti akan mendatangkan rezeki yang berkabul, amin. Aku sudah masuk dan kemudian sampai di lorong kamar mayat. Aku sengaja tidak turun karena gerimis kecil-kecil mulai turun malam itu. Aku menoleh kanan, kiri, dan ke belakang tapi tidak ada satu orang pun yang berdiri di lorong tersebut. Tanpa pikir panjang, aku telepon Melisa melalui alat di taksiku itu. Memang sudah disetting alat di taksiku untuk bisa call cash ke penumpang. Diangkatlah telepon dariku. Halo Mbak Melisa, ini saya Haris, pengemudi yang jemput Mbak Melisa. Wah, sudah lama Mbak nggak hubungi saya. Ini kebetulan Mbak order dan kena saya Mbak. Mbak posisi di mana ya? Ini jawabannya Melisa. Oh ya Mas,
Iya mas, saya memang sudah lama tidak telepon mas karena saya juga libur mas selama ini. Ini hari ini baru masuk kerja, saya pikir mas sudah tidak narik, jadi saya telepon call center. Mas Hari sudah di lorong, tanyanya. Tunggu sebentar ya mas. Oh ya mbak, tidak apa-apa, saya kira sudah tidak pernah taksi saya lagi. Iya mbak, saya sudah di lorong biasanya. Oh ya mas, mas Hari berhenti saja di sebelah mobil putih yang di kanan itu. Minta Melisa. Oh ya mbak, baik mbak. Meski sampai terheran-heran, aku turuti perintah Melisa untuk berhenti di sebelah mobil ambulan yang di kanan itu. Baru saja aku berhenti dan tarik handrem, pintu belakang taksiku dibuka oleh seseorang. Astagfirullah, kaget aku. Kagetku, Mbak Melisa ini tiba-tiba masuk, saya kaget mbak. Iya mas, saya ngagetin ya. Keburu hujan mas, jadi saya langsung masuk. Ya tidak apa-apa mbak. Ini tujuannya pulang kan seperti biasa. Iya mas, saya mau pulang ini. Sambil memulai perjalanan aku bertanya, kok pulangnya malam sekali mbak, tidak sore seperti biasanya? Iya mas, dadakan soalnya mas, tadi ada panggilan dari makanya mau gak mau saya harus berangkat dan pulang malam begini. Harusnya masih libur saya mas. Wah berat juga ya mbak kerjanya, juga harus standby begitu. Lalu seperti biasa kami mengobrol dan bercanda selama perjalanan seperti biasanya. Sampai tak terpikirkan olehku bahwa hari itu adalah hari Minggu yang seharusnya Melisa libur kerja. Aku tak pernah terlalu memikirkan hal yang tak masuk akal. Juga karena aku selalu mendapatkan jawaban dari pikiran-pikiran positifku. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan sangat deras, tapi aku tidak risau karena kami saling mengobrol di tengah perjalanan. Setelah keluar dari batas kota, HP-ku bunyi, ada SMS masuk dari teman yang mangkal di pangkalan terakhir sebelum keluar dari batas kota. Yang isinya, Riz, aku lihat lu narik barusan. Gila lu hidupin argo tanpa penumpang, banyak duit lu. Aku kaget melihat isi pesan dari temanku. Karena memang di taksi kami kaca film tidak terlalu pekat dan masih bisa orang dari luar melihat ke dalam taksi. Aku masih mencoba berpikiran positif dan membalas pesan dari Dani, temanku itu. Lu kagak kelihatan aja dari luar, penumpang gua kan lagi hujan. Tak lama kemudian dia balas lagi, tapi aku tak sempat membuka pesan dari Dani. Aku biarkan saja karena aku harus konsentrasi menyetir dan ngobrol dengan Melisa. Sampai juga aku di rumah sang penumpang terbaikku. Tapi tidak biasanya dia meminta untuk turun dan mengambil uang dulu di dalam rumah. Mas, saya tidak bawa uang cash. Boleh Mas Haris tunggu di sini dulu dan saya ambil uang dulu di rumah. Oh ya mbak, tidak apa-apa. Atau saya antarkan saja pakai payung, itu di bagasi belakang saya ada payung mbak. Biar saya ambil dulu. Gak usah mas, kan saya tinggal turun aja bentar. Basah dikit gak apa-apa lah. Ya sudah mbak, saya tunggu di dalam mobil saja. Kemudian Melisa turun dan tidak biasanya pula dia masuk rumah lewat pintu belakang yang sebelum pintu belakang rumahnya ada lorong sempit dan gelap. Jadi sebelah rumahnya Melisa ini ada lorong sempit gelap pula untuk masuk lewat pintu belakang gitu ya. Tapi selalu aku berpikiran positif tentang setiap keadaan. Mungkin dia nggak mau menurunkan orang rumah karena sudah terlalu malam juga, pikirku begitu. Sambil menunggu aku melihat sekitar dan memang sudah sepi sekali, gelap karena ada beberapa lampu rumah yang sudah dimatikan. Lampu rumah Melisa pun sudah dimatikan pula. Memang suasana malam itu sangat sunyi, ditambah hujan deras yang turun malam itu. Di sela-sela penglihatanku ke sekitar tempat aku berhenti di depan rumah Melisa, pandanganku tertuju pada sebuah karangan bunga untuk mayat, yang pada tulisan besar karangan bunga tersebut tertulis nama rumah sakit tempat Melisa bekerja. Jadi tulisannya dari rumah sakit ini gitu ya. Aku semakin tercengang ketika nama tujuan bunga tersebut adalah berbelasungkawa atas meninggalnya Diana Melisa Harini. Jadi kagetku bercampur penasaran, gemetar, kakiku mulai lemas, badanku ikut lemas bersandar pada jokku. Dan aku masih berusaha mencoba untuk berpikir positif karena aku memang tak begitu tahu nama panjang Melisa. Jadi aku berpikir mungkin itu kakak atau ibunya, karena Melisa bilang libur kerja lama, mungkin mengurus keluarganya yang meninggal. Sambil terus menata nafas, aku terus mencoba berpikir positif, sehingga tidak terasa sudah 30 menit lebih ternyata aku menunggu di mobil.
Aku pun mencoba menenangkan pikiranku dengan membuka HP dan terpikir untuk membuka pesan dari temanku tadi, dari Dani tadi ya. Pesannya begini, orang gua lihat lu kok kagak lihat gimana, makanya gua bisa SMS lu karena yang lewat itu lu, yang di dalam taksi itu lu, dan lu orang di dalamnya cuman lu. Keringat dinginku mulai keluar. Jadi pesan dari Dani ini, kalau Dani melihat si Haris itu sendirian dalam taksi, keringat dinginku mulai keluar, tubuhku mulai menegang dan gemetar. Ini semakin tidak jelas lagi nih si Dani. Aku menutup mata sejenak dan mencoba menenangkan diriku. Kembali aku tersadar bahwa aku sudah menunggu Melisa terlalu lama. Akhirnya aku beranikan diri keluar dan mengetuk pintu rumah Melisa. Dengan membuang segala ketakutan atas ketidaktahuanku, aku melangkah pelan dan terus menoleh kanan kiri dan belakang. Lalu aku ketuk pintu rumah Melisa. Permisi, permisi, permisi. 3 kali aku ketuk. Dari ketukan pertama hingga selanjutnya semakin keras dan semakin kencang suaraku. Akhirnya aku lihat lampu ruang tamu Melisa menyala. Terdengar suara langkah orang dan jawaban, "Iya sebentar," tapi bukan suara Melisa. Pintu dibuka dan keluarlah ibunya Melisa. Aku sangat terkaget karena di pikiranku tadi yang meninggal itu ibunya. Sialan, pikirku, salah sangka aku. Aku tahu itu ibunya Melisa karena memang tahu sering aku mengantar Melisa pulang. Loh, Mas Haris, ada apa ya Mas malam-malam begini datang kemari? Begini Bu, sebelum selesai aku bicara, ibu Melisa memotong pembicaraanku. Apa dulu Melisa pernah naik taksi dan belum bayar ya Mas? Dengan mata melongo aku terkaget dan langsung jawab, bukan Bu, justru saya kemari ini karena saya mengantar Melisa pulang. Soalnya tadi Melisa telepon lewat call center, kemudian orderannya kebetulan kena alat di taksi saya Bu. Nah ini tadi Melisanya sudah turun dan masuk lewat pintu belakang. Kalau lihat saya tadi Bu, katanya Melisa saya tunggu di mobil dulu dan Melisa mau ambil uang dulu, begitu Bu. Sambil menceritakan itu, ibu Melisa berkaca-kaca dan kemudian menangis tersenduh sambil menutup matanya. Loh Bu, kenapa menangis Bu? Maaf Bu kalau saya salah bicara. Sambil menenangkan ibu Melisa, aku mencoba mengajaknya duduk di teras. Hanya pikiranku kenapa Melisa tidak keluar, atau bukannya ibu memanggil Melisa malah menangis. Rasa penasaranku makin menggebu sambil menenangkan ibu Melisa. Sambil terisak, ibu Melisa bercerita, "Pak Haris, maafkan segala kesalahan Melisa ya. Kalau Melisa pernah bikin salah atau bikin Nak Haris tidak enak hati." Loh, enggak. Mbak Melisanya nggak pernah bikin salah. Karena Mbak Melisa itu orangnya baik Bu, supel, dermawan pula, suka memberi. Mbak Melisa itu orang yang baik kok Bu. Tapi kenapa Ibu bilang demikian? Sebenarnya apa yang terjadi Bu? Jadi begini Nak Haris, 2 minggu yang lalu, tepat di hari Minggu begini, Melisa itu masih libur. Kemudian sore-sore itu ada telepon dari dokter di rumah sakit tempat Melisa bekerja, bahwa Melisa mendadak harus segera ke rumah sakit untuk menggantikan dokter merujuk pasien karena koas dokter lain sudah ada jadwalnya masing-masing. Melisa pun terpaksa mau gak mau harus menuruti perintah dokter tersebut. Nah, karena di daerah sini tidak ada taksi, Melisa juga tidak enak jika harus menelpon Nak Haris dan menjemput ke sini. Juga kan terlalu lama. Akhirnya Melisa naik ojek motor ke terminal. Cuaca saat itu juga hujan deras seperti ini Nak Haris. Ibu terdiam dan tangisnya makin menjadi. Lalu kenapa Bu? Apa yang terjadi pada Mbak Melisa? Tanyaku makin penasaran. Ibu pun dengan tertatih menjawab, waktu ojek ke terminal, ojeknya mengalami kecelakaan dan Melisa meninggal seketika itu juga. Mataku terbelalak dan badanku seketika itu juga mulai lemas, lunglai tak berdaya. Jadi selama 2 minggu Melisa tidak menelponku, terus tadi yang order taksiku, yang ngobrol denganku di taksi, dan yang Dani lihat tidak ada siapa-siapa kecuali aku itu. Lalu yang masuk rumah lewat pintu belakang itu, lalu karangan bunga yang ada di depan rumah Melisa itu.
Itu nama Melisa. Aku benar-benar lemas. Pikiranku bercampur aduk, tidak jelas harus memikirkan apa. Aku hanya bisa menatap Ibu Melisa yang terus menangis mengenang anaknya yang sudah meninggal. Keringat dinginku terus bercucuran, tak percaya yang barusan saja terjadi. Benar-benar aku masih tidak percaya. Ibu Melisa ajak aku masuk dan memperlihatkan foto Melisa yang sudah dikalungi karangan bunga melingkar. Di dalam hatiku masih tidak percaya kalau ini nyata. Aku sempat berpikir aku bermimpi karena ketiduran, mungkin kelamaan mangkal. Tapi tidak. Aku tepuk-tepuk pipiku, ini nyata. Aku benar-benar mengantar Melisa pulang ke rumah. Kami mengobrol seperti biasa. Tapi memang beberapa hal aneh sempat terjadi. Hanya saja aku tak menggubris hal aneh semacam itu. Dari orderan lewat alat taksiku, SMS temanku, karangan bunga, Melisa yang tidak biasanya turun dulu mengambil uang. Aku tidak berpikir hal yang tidak beres itu semua. Sambil menatap foto Melisa, perempuan cantik, baik, pintar, penumpang terbaikku, kini sudah pergi. Dia sudah meninggal. Tanpa meninggalkan satu pesan pun. Iya, mungkin ini pesannya, pikirku. Mungkin Melisa juga ingin memberitahuku bahwa dia benar-benar sudah pulang. Jadi aku tak perlu lagi capek-capek mengantarkannya. Pesan bahwa dia sudah ada yang jemput, jadi aku tak perlu jemput lagi. Aku masih tercengang dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Aku benar-benar menerima pesan dari Melisa, tapi tidak melalui HP, bukan SMS, dan juga telepon. Pesan langsung dari sang arwah. Dalam hati kepada Melisa aku bicara. Serem juga ya. Mbak Melisa, maafkan saya kalau selama saya menjadi pengemudi langganan Mbak pernah ada sikap-sikap saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas orderan-orderan dari Mbak Melisa selama ini. Berkat Mbak, saya selalu tutup target. Semoga Mbak dapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dengan kebaikan-kebaikan semasa hidup Mbak Melisa. Amin. Aku pun pamit kepada Ibu Melisa dan tidak lupa Ibu Melisa membayar argo yang hidup dari rumah sakit sampai rumah Melisa tadi. Aku sudah tidak mau menerimanya, tapi kata Ibu Melisa, mungkin Melisa juga rindu rumahnya, jadi mungkin malam ini dia pulang ke rumah dan pengen naik taksi. Karena tidak bisa bayar langsung, makanya ibu yang bayar. Itu kata ibunya. Selama perjalanan aku masih tidak percaya dan berkali-kali aku menganggap ini hanya mimpi. Tapi argoku benar-benar ada. Ibu Melisa juga membayarku dengan argo yang benar-benar dengan uang. Alias nggak jadi daun ya, karena mitosnya itu kalau uang dari dalam tanda kutip arwah itu kan pasti jadi daun. Nah ini enggak, karena yang bayar langsung kan ibunya Melisa. Dan Melisa benar-benar taksiku tadi. Aku coba cek riwayat orderan di alat taksiku dan aneh, orderan itu hilang. Daftar orderan Melisa hilang. Aku telepon call center dan bertanya kepada operator, apakah jam pada saat aku jemput Melisa di lorong kamar mayat tadi ada telepon masuk, atau operator menyambungkan teleponku ke Melisa saat aku menelepon Melisa tadi. Kata operator, pada jam tersebut tidak ada pemesanan dan tidak ada pula transaksi dari nomor taksiku ke nomor penumpang. Itu semua tidak ada. Aku dianggap halu malah saat aku menceritakan apa yang barusan saja terjadi. Tapi aku benar-benar mengantar Melisa pulang. Orderan itu benar-benar ada tadi. Nah sudahlah, mungkin memang ini semua perbuatan Melisa, perbuatan Mbak Melisa yang ingin memberiku pesan terakhirnya, dan biar target aku nutup malam ini. Sambil tersenyum aku berkata dalam hati, terima kasih ya Mbak Melisa, jangan sungkan-sungkan lagi kalau mau saya antarkan pulang lagi. Saya siap Mbak Melisa yang tenang ya di sana. Pada hari liburku aku sempatkan untuk ziarah ke makam Melisa dan mendoakan dia di depan makamnya, sambil bercanda sendiri membayangkan serunya obrolan kami semasa Melisa masih hidup. Sekian cerita dari saya. Wah, lumayan seram juga ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau kirim cerita horornya bisa DM ke Instagram yang ada di deskripsi ya, Instagram saya, baik format audio ataupun tulisan, nanti biar saya angkat di konten horor saya ini.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya.